Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 19 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 26 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Jensen. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me Puji to nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan yang diberkati, katakan Shalom. Mari kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang spesial di mana Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk saudara dan saya di tempat ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita satukan hati kita, kita minta. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada penghiburan. Karena Roh Allah yang hidup menyertai saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi kita sorakan kemenangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersekutu dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh, jiwa, dan roh yang kuat dan sehat. Kembali lagi Bapa, ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna, yang ajaib di kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, isi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami menyambut Engkau Roh Kudus di tempat ini. Impartasikan kuasa-Mu yang dahsyat. Biarkan api-Mu tercurah melawat setiap kami. Kami mau tolak segala kuat kuasa yang bukan daripada-Mu. Bentuk intimidasi iblis, roh-roh jahat yang mengganggu. Kami usir dengan sehati, Engkau keluar di dalam nama Yesus. Tetapi biarkan atmosfer surgawi-Mu Tuhan bersemayam di kemah kediaman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya ibadah-Mu adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut hadirat-Mu dengan sukacita surga yang siap menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Yang bersekutu di dalam hadirat Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah. Mari kita menyambut Tuhan. Haleluya. Bersama katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Sekali lagi yang percaya, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu di dalam naungan-Mu. Yang siap ku buka
Mari Bapak Ibu jangan ada yang berdiam diri. Biarkan pada hari ini roh Tuhan yang memulihkan saudara dan saya. Biarkan pada pagi hari ini roh Tuhan melawat dan menjamah saudara dan saya. Memberkati, menyembuhkan, dan memulihkan. Kami bangun mesbah, kami bangun mesbah penyembahan. Kami bangun kita jemaat Tuhan saja katakan, katakan bersama. Engkau Allah yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama singer katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserahlah di hadirat-Mu. Amin. Engkau Allah yang mengambil alih pada pagi hari ini Tuhan. Di Engkau penyembah-Mu, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah-Mu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Di altar-Mu, menyembah-Mu di altar. Di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu yang kudus. Kamu bersama-sama katakan, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang memulihkan, Allah yang menguduskan. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau layakkan kami masuk ke tanah-Mu lebih dalam lagi, memandang kekudusan-Mu. Kami minta api-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya. Come Holy Spirit to fall in this place. I need more and more. Kita minta hadirat Tuhan tercurah di tempat ini. With the power of your Holy Spirit. Mari angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. We need more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Di dalam hadirat
datanglah seperti di surga dan di bumi Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Dan kami akan bersorak haleluya. Karena kami adalah umat-umat lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji, melompat, dan meninggikan nama Tuhan bersama-sama katakan GBI wow. Amin. Haleluya. Allah kita ajaib, amin. Kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hatimu ada kekuatan yang baru. Come on. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Yang percaya Bapak Ibu, kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
terjadi di tempat ini. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Percaya ada anggur baru, ada nyanyian yang baru, ada pujian yang baru, yang manis, yang keluar dari mulut saudara di tempat ini. Yang percaya Roh Allah hadir, come on. Sekali lagi musik memuji Tuhan, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya yang mau bangkitkan umat-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan yang sukacita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya memulihkan umatnya. Tercurah bagi GBI, wow, amin. Membangkit bersama-sama singer dengan segenap hatimu. Katakan hari inilah harinya siapa? Tuhan. Saat pembebasan tiba di dalam nama Yesus. Belenggu dosa telah dipatahkan. Yang mau bersorak siap bersorak bagi Dia. 1, 2, 3, hey. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Biarkan ada pengurapan. Umatnya nyata kuasanya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Biarkan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Come on. Dengan segenap hati tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja yang mau bangkit umat Tuhan. Umat pilih. Sekarang tengok kanan kirimu Bapak Ibu, katakan hari inilah harinya Tuhan. Ada pembebasan tiba di dalam nama Yesus. Belenggu dosa telah dipatahkan. Yang siap bersorak, umat-umat lebih dari pemenang, sorakan. Hey, anggur baru tercurah. Kita berkati kanan kiri depan. Cita, oh, minyak baru tercurah. Urapi umatnya nyata kuasanya. Bersama anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita dari surga. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Katakan nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Biarkan semakin nyata kasih-Nya, kuasanya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita yang ajaib. Biar kuasanya ya dan amin. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ajaib di setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati dan pikiran kami lebih dalam lagi masuk ke tahta-Mu yang kudus. Kami sujud Bapa dan berterima kasih dalam hadirat Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan,
Engkau isi kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini bentuk ucapan syukur kami. Dengan segenap hati bersama-sama singer kita naikkan pujian ini. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, kami meninggikan namamu di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Bapak Ibu saja katakan, terpujilah Tuhan. Angkat tanganmu sembah di atas pujian. Dari dalam yang berterima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala yang ada. Lebih dalam
suara yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara ambil waktu beberapa saat. Oh rala namanya syarala bala 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 bala. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami saat ini. Dan kami percaya Roh Kudus mengalir menjamah kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang hadir saat ini. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit, memberi kekuatan kepada yang lemah. Holy Spirit, Roh Kudus, menjamah setiap kami Tuhan. Oh rala namanya syarala namanya rala namanya rala namanya. Terima kasih Tuhan kalau kami ada hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk lawatan, jamahan, perlindungan, kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kita rala namanya syarala bala 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 bala. Oh rala namanya syarala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, taruh bahasa yang sederhana, agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu, kuasa-Mu terus bekerja menjamah kami. Lewat firman Tuhan kami diubahkan, semakin dewasa Tuhan, sebagai umat-Mu yang dewasa rohani. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Luar biasa. Saya bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dan sahabat hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Untuk kesempatan saya boleh melayani di tempat ini. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan. Dan kita bersyukur kita hari ini memperingati hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan. Jadi pencurahan Roh Kudus saudara. Setelah kebangkitan Tuhan, hari ke-40 kan kenaikan Tuhan Yesus. Nah hari ke-50 atau 10 hari setelah kenaikan kita peringati sebagai Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus, hari yang sangat bersejarah. Karena cukup banyak orang sepakat bahwa gereja pertama mula-mula ada yaitu pada saat Pentakosta. Kita bersyukur Roh Kudus yang tercurah menjamah setiap kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Supaya saudara dan saya dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Manusia seringkali berbuat salah, manusia seringkali lemah. Seringkali kita terpengaruh oleh hal-hal yang ada di dalam hidup kita, sekeliling hidup kita. Tapi kita bersyukur Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melupakan hal-hal yang menyakitkan. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk terus bangkit dan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya tema yang Tuhan berikan buat gereja ini di bulan ini adalah supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi umat Tuhan yang dewasa, saudara. Usia bertambah membuat kita semakin tua, tapi belum tentu menjadi semakin dewasa Bapak Ibu. Kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita meskipun masih muda ataupun tua, kita akan semakin dewasa rohani. Lebih mengerti banyak hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, karena apa yang saudara dan saya pikirkan seringkali tidak terjadi karena Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih baik. Katakan sama-sama dengan saya, lebih baik. Lebih keras lagi, lebih baik. Lebih baik itu datangnya tepat waktu Bapak Ibu. Tidak lebih cepat, tidak juga lebih lambat. Kadang-kadang kita pengen cepat kok belum ya. Ya karena belum tepat waktu Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa wah Tuhan kok kasih buat saya terlambat. Tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu dengan sangat baik. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama membaca firman Tuhan dari ayat demi ayat. Dan saya yakin dari ayat demi ayat ini ada pesan khusus buat kita. Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk setiap ayat firman Tuhan yang tampil di layar ini, kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Yang setuju katakan amin. Mari yuk sama-sama dalam Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika Tuhan Yesus menuju ke
Yerusalem karena itu waktu-waktu di mana Paskah umat Yahudi, Bapak Ibu. Yesus menghargai setiap umat ya saudara. Jadi pada saat itu Paskah umat Yahudi, Yesus pun menuju ke sana. Dan saudara, ketika Yesus keluar dari Yeriko, ada banyak orang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara. Di situ ada seorang pengemis buta, seorang yang sederhana, seorang yang tidak bisa melihat, seorang yang penuh dengan kelemahan, Bapak Ibu. Ya, kemudian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak terlalu kenal dia. Yang orang kenal adalah ayahnya, yaitu Timeus, Bartimeus, anak Timeus. Nah, saudaraku, mari kita lihat slide berikutnya. Ada kalanya kita berada dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak dapat berbuat banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita merasa, Tuhan kenapa ya, saya udah berusaha, saya udah berjuang, tapi kok kenapa saya begini-begini saja. Kadang-kadang segala hal yang kita miliki ataupun kemampuan, keahlian, saudara, kadang-kadang sepertinya mentok. Pernah merasa mentok, saudara? Semua orang pernah merasa mentok ya. Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang yang sederhana, seorang pengemis, orang yang mungkin tidak dipandang ya. Kadang-kadang dalam hidup ini juga kita mengalami yang namanya tidak dipandang, dipandang sebelah mata, diomongin orang, dijelekin orang. Ya sudah, itu hal-hal biasa Bapak Ibu. Bersyukurlah karena sampai hari ini melewati berbagai tantangan dan rintangan, engkau masih setia, engkau masih ada di gedung gereja. Itu sebuah kehormatan, betul nggak Bapak Ibu? Kenapa saudara ada di gedung gereja? Apakah karena dipanggil oleh gembala? Saya yakin nggak, karena Tuhan yang pilih saudara, betul? Bilang kanan kiri, karena Tuhan yang pilih engkau dan saya, betul ya? Karena nggak bisa saudara, kita mau ngajak orang, mau apapun, kalau bukan Tuhan yang pilih nggak bisa saudara. Kita ajak-ajak ya mungkin kita cuma sebatas ajak. Emang yang diajak cuma satu orang, yang diajak banyak. Yang datang berapa? Nggak ada yang datang juga kan. Jadi artinya Tuhan yang pilih, benar nggak saudara? Bersyukurlah Tuhan pilih. Sebuah kehormatan kita ada di gedung gereja. Sebuah kehormatan kita boleh beribadah saudara. Di tengah segala tantangan dan rintangan, mari kita lihat ayat berikutnya saudara, apa yang dilakukan oleh dia. Ayat 47, ketika, ya sama-sama 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, orang ini gak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar, betul ya? Ketika Yesus dan rombongannya lewat keluar dari Yeriko, mau menuju ke Yerusalem, Bapak Ibu, kemudian orang yang tidak bisa melihat ini bertanya siapa, kira-kira begitu ya. Dan dia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret. Nah, sekarang ada hal yang kalau tadi kita baca sepintas lalu kan kayaknya oh ya biasa. Tapi kalau saudara baca ulang-ulang, orang yang tidak bisa melihat ini, yang hanya bisa mendengar dan yang dia dengar adalah Yesus orang Nazaret yang lewat. Kenapa dia ucapnya bukan Yesus orang Nazaret, Bapak Ibu? Kenapa dia ucapnya Yesus anak Daud? Nah, ini yang perlu kita renungkan sama-sama, betul kan Bapak Ibu ya? Dia memang tidak bisa melihat. Tapi ucapannya dia ini penuh makna luar biasa. Saudara, di Nazaret Yesus ditolak, betul nggak Bapak Ibu? Di Nazaret tidak terjadi apa-apa kata firman Tuhan, betul ya? Dan orang-orang berkata, siapa sih ini, kan anak tukang kayu, betul ya Bapak Ibu? Jadi ada beberapa orang juga yang ketika dipanggil umat Nasrani, karena Nasrani itu kan berasal dari pengikut Yesus orang Nazaret. Mereka bilang janganlah panggil kami umat Kristiani aja. Karena Kristiani berasal dari kata Kristus, Kristus berasal dari kata Kristo yang artinya Mesias, begitu ya Bapak Ibu ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang ini mendengar yang lewat Yesus orang Nazaret. Tapi cara dia memanggil, dia bukan panggil Yesus orang Nazaret Bapak Ibu. Tapi dia panggil Yesus anak Daud. Karena orang Yahudi percaya Mesias itu ada di keturunan Daud, Bapak Ibu ya. Jadi orang ini gak bisa melihat, tapi imannya besar. Katakan sama-sama dengan saya, iman besar. Nah, imannya besar. Kenapa bisa punya iman yang besar? Pesan yang pertama, slide berikutnya. Kalau saudara mau bertumbuh harus learn, harus belajar. Katakan sama-sama dengan saya, belajar. Belajar tidak bicara soal belajar ya, saya tahu kita udah SD, SMP, SMA, S1, S2, SS semua habis semua lah saudara ya. Itu nggak salah, betul, tapi tidak hanya itu. Banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Setiap masalah yang kita lewatin bersyukur. Bilang saya baru belajar dari masalah itu. Jangan melihat masalah itu sebagai hal yang tidak baik dan akhirnya terus kita marah sama Tuhan. Kita bilang Tuhan kenapa ya saya harus lewatin begini. Saudara, Tuhan yang kendalikan waktu, katakan amin. Tuhan yang kendalikan hidup kita, katakan amin. Tuhan yang kendalikan semua ini, katakan amin. Kadang-kadang kita merasa rugi, kenapa ya saya udah jalanin ini tapi kok begitu-begitu saja. Saudara, di kitab Yoel, kalau bicara pencurahan Roh Kudus, itu di perjanjian lama di kitab Yoel pasal 2, itu dibilang juga Rohku turun atas anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan ya saudara ya. Itu di awalnya dikatakan nih, Tuhan akan menggantikan
tahun-tahun yang hilang hasilnya. Wah, ini luar biasa loh saudara. Pencurahan Roh Kudus, saya merinding bicara ini saudara. Pencurahan Roh Kudus udah dari perjanjian lama, dan Roh Kudus tercurah itu sekaligus memulihkan. Jadi kalau ada proses yang kita harus lewati gak usah disesali saudara. Itu adalah waktu untuk kita belajar. Dan gak usah pikir, di dalam Tuhan gak ada yang transaksional. Jadi gak ada yang transaksi, oh kalau begini nanti begini ya. Kalau lu sayang, lu cinta Tuhan, Tuhan cinta lu. Enggak begitu saudara. Kita seringkali berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Benar gak Bapak Ibu? Dia yang pegang dan kendalikan hidup kita Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kita perlu belajar dari setiap proses demi proses. Karena kalau di dalam dunia yang saat ini kita lihat anak-anak belajar aja, di slide berikutnya dikatakan seseorang yang lelah untuk belajar akan menanggung pahitnya kebodohan. Ini orang dunia aja bilang kalau nggak belajar nanggung pahitnya kebodohan. Kalau kita anak Tuhan belajar dari proses demi proses. Sehingga dari proses demi proses itu kita menerima hati yang bijaksana dan kita semakin dewasa. Saudara kalau berjumpa dengan seseorang dan orang itu bisa memberikan solusi yang sangat baik, yang sangat luar biasa, itu pasti orang itu banyak masalah lewatin. Betul loh saudara? Iya kan? Karena kalau enggak dengan mana bisa kasih nasihat kita, iya kan? Kalau dia bisa kasih nasihat kita dengan begitu bijaksana, berarti orang ini udah ngelewatin masalah begitu banyak pasti. Jadi untuk menjadi seorang yang dewasa perlu lewatin proses. Untuk menjadi orang yang dewasa perlu belajar. Betul ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Orang ini tidak bisa lihat, dia cuma bisa dengar. Tapi saya yakin dia tidak buru-buru bertindak setelah dia dengar. Ini yang penting Bapak Ibu, orang yang belajar dia tidak buru-buru bertindak. Berpikir dulu sebelum bertindak. Katakan sama-sama dengan saya, berpikir sebelum bertindak. Betul Bapak Ibu? Terima WA, terima omongan, jangan telinga tipis Bapak Ibu, udah tenang dulu, santai dulu, berpikir dulu baru bertindak supaya tindakannya tidak salah. Betul Bapak Ibu? Kalau kita buru-buru banyak salahnya. Kalau kita belajar dulu baru kita bertindak, maka saya yakin dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, apa yang saudara lakukan itu bisa lebih tepat. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Kadang-kadang memang kita ngelewatin masalah, persoalan, tapi itu hal yang biasa saja. Mari kita masuk ke ayat berikutnya, boleh next to slide. Kita baca ayat yang ke-48 dengan suara keras, yuk. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, saya kalau baca ini ulang-ulang, ini bukan orang negor loh. Orang mungkin marah sama dia. Atau mungkin orang merasa, ini siapa sih? Ribut banget dia. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ayat itu menjelaskan ayat. Nanti kita akan baca di ayat-ayat selanjutnya. Ketika Yesus berhenti, orang-orang berkata, kuatkan hatimu. Apa maksudnya kuatkan hati, saudara? Karena habis dimarahin orang-orang, saudara. Diam. Mungkin begitu ya, saudara ya. Banyak orang menegornya. Banyak orang mungkin memarahinya, saudara. Di waktu yang, maaf tadi di awal kan saya bilang, kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang terpuruk kan. Ini dia terpuruk loh, pengemis, gak bisa lihat, ya saudara ya. Udah begitu lagi mau berseru buat Tuhan Yesus, orang marahin dia lagi, saudara, orang suruh dia diam. Mungkin kalau dia berpikir negatif, ya memang karena saya ini gak punya apa-apa, iya memang sih karena saya cuma pengemis, iya memang sih makanya lu marah-marahin gue gitu ya saudara ya. Orang menegur dia, tapi teguran, halangan, dan hambatan itu tidak membuat dia diam dan berhenti saudara. Tapi semakin keras. Katakan sama-sama dengan saya, semakin. Semakinnya kok kayak kurang mantep begitu saudara. Semakin sungguh-sungguh. Betul Bapak Ibu? Kalau ada masalah, ada tantangan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Alkitab catat betul? Pencuri itu karya si jahat. Datang untuk apa? Membunuh, mencuri, membinasakan. Membuat kita lemah, membuat kita tidak semangat, membuat kita demotivasi, ya kan? Tapi ada kabar baik. Aku datang, hanya huruf besar Yesus. Yesus datang untuk memberikan kepada saudara apa? Hidup dalam segala kelimpahan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau ada tantangan, rintangan, jangan berhenti. Dia teriak, Yesus anak Daud. Ditegur, semakin keras dia sebut dan tidak berubah, saudara. Konsisten, komitmen. Jadi enggak berubah, oh iya mungkin salah tadi ya, oh Yesus orang Nazaret, enggak, tetap. Dia udah teriak Yesus anak Daud, itu iman. Dia mendengar yang lewat Yesus orang Nazaret. Ini iman, kalau saya boleh bilang tingkatan, mungkin orang-orang melihat ya itu orang Nazaret. Tidak terjadi apa-apa di Nazaret. Tapi imannya di atas itu, Yesus anak Daud. Ini adalah guru yang maha agung nih yang lewat. Ketika orang tegur dia untuk diam,
dia tidak berubah Bapak Ibu. Tetap dia sebut Yesus anak Daud. Nah ini menarik Bapak Ibu, betul ya? Ini luar biasa ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Selalu ada penghalang apabila seseorang mau mengalami Tuhan Yesus. Coba lihat, setiap kali mau terima mujizat atau mau apa tuh ada tantangan saudara. Ini orang mau terima mujizat ada tantangan. Banyak, Simon di perahu udah capek segala macam, Tuhan pinjam perahu untuk ngajar. Habis ngajar, habis itu Tuhan bilang, ayo tebarkan jala lagi. Ini banyak juga, mungkin dia bilang, telah sepanjang malam loh kami bekerja keras. Jadi selalu kadang-kadang pikiran kita atau orang atau siapa, kadang-kadang ada penghalang Bapak Ibu. Tapi ketika ada penghalang jangan bilang Tuhan kenapa ya ada penghalang. Itu berarti udah dekat dengan mujizat Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu yang luar biasa betul ya. Selalu ada penghalang untuk mengalami Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita mau ke gereja juga ada penghalang saudara. Lagi baik-baik suami istri ribut. Atau orang tua sama anak ribut. Adik sama kakak ribut. Terus kemudian sudah gak usah ke gereja. Salah, harus ke gereja Bapak Ibu. Ke gereja Tuhan yang pulihkan. Lagi ribut ke gereja. Mula-mula sih gak ngomong-ngomong nih. Udah datang sama-sama tapi tidak berada dalam kebersamaan. Tahu ya saudara. Datang sama-sama tidak berada dalam kebersamaan. Tapi di dalam gereja karena sama-sama doa. Abis ibadah udah ngomong lagi Bapak Ibu. Udah beres ya kan. Jadi ada penghalang jangan saudara kemudian stop. Ada penghalang semakin keras. Ada penghalang semakin sungguh-sungguh. Yang engkau dan saya andalkan hanya Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sanggup melakukan banyak hal yang luar biasa. Betul Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selalu ada penghalang tapi kita tetap sungguh-sungguh. Maka pesan yang kedua saudara adalah optimistik. Kalau mau jadi orang yang dewasa harus optimis. Katakan sama-sama dengan saya optimis. Orang yang optimis selalu dapat melihat kesempatan meskipun di jalan yang sempit. Dia selalu melihat ada kesempatan di situ. Kalau orangnya pesimis Bapak Ibu, biar kesempatan terbuka yang dia lihat sempit terus. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Ingat saudara, ucapan itu doa loh. Gak bisa, ya udah gak bisa beneran. Waduh, amsyong nih, ya udah amsyong saudara. Aduh, begitu aduh terus. Nggak, puji Tuhan, mulai sekarang bilang yuk puji Tuhan. Haleluya. Betul ya, Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib buat setiap kita. Mari saudara renungkan, kita ini lebih banyak hitung banyaknya masalah atau banyaknya kebaikan. Ayo sama-sama jujur saudara. Lebih banyak hitung yang mana nih? Banyaknya masalah atau banyak kebaikan? Kalau kita bilang gini, aduh masalah ini belum beres, masalah ini lagi. Aduh masalah ini belum beres, masalah ini lagi. Tuhan tahu gak sih aku ini seperti orang yang udah digigit anjing jatuh tertimpa tangga. Waduh saudara, terjadi beneran. Jangan begitu saudara. Berkat Tuhan jauh lebih banyak daripada masalah-masalah saudara, betul? Saudara bisa bernapas, itu berkat Tuhan saudara. Ini Tuhan kasih buat kita loh, saudara bisa dengar firman Tuhan, ini anugerah Tuhan. Masih banyak hal-hal luar biasa, betul Bapak Ibu? Lebih banyak hitung mana? Mulai sekarang bilang saya mau lebih banyak hitung berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya, betul? Saudara, dalam tahun ini aja baru 5 bulan, belum sampai ya, 5 bulan ya. Sudah berapa banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Berapa banyak? Bisa dihitung ada 3 atau 5? 10? Enggak bisa, banyak banget. Bilang sama-sama banyak sekali. Banyak sekali, jadi harus optimis. Bilang harus optimis. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Mari kita baca lagi ayat lanjutannya, ayat 49 saudara dengan suara keras. Lalu Yesus... kurang keras. Lalu sebelum lanjut. Kalau lagi jalan nih di mall nih, di bawah, tiba-tiba bapak-bapak, ibu langsung pegang tangannya. Sebentar. Kenapa saudara? Bapak-bapak kenapa tiba-tiba dipegang tangannya suruh stop dulu? Ada sale, saudara ada sel. 50%, 70%, ya atau apa, iya kan? Lagi jalan di mall nih, kita kan mau makan. Tiba-tiba stop di sini kenapa? Ada yang menarik. Benar nggak Bapak Ibu? Itu udah pasti, benar nggak? Aduh saya capek banget kalau di jalan saudara di tol ya, saudara bisa bayangin ya. Kecelakaan di jalan sebelah di sini kita macet loh Bapak Ibu. Ya, bener nih, coba lihat deh saudara. Saya lihat, aduh di sini nggak ada apa-apa. Yang jangankan kecelakaan, ban pecah di kanan, di sini macet Bapak Ibu. Orang nggak ngapa-ngapain lihat ban pecah Bapak Ibu. Ban mana yang pecah ya, depan atau belakang? Ada aja. Itu kan nggak terlalu menarik mungkin ya. Yang menarik kayak sel, itu lebih berhenti lagi kan. Kalau Yesus berhenti bukan karena untuk sel dan lain-lain. Yesus berhenti untuk orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Bartimeus tidak dipandang orang lain, diam gitu kan saudara. Tapi Yesus berhenti untuk dia, tepuk tangan yang hebat. Saudara, orang boleh nggak lihat saudara, orang boleh anggap remeh, tapi Tuhan tetap memperhatikan
memperhatikan saudara. Tuhan tetap memedulikan hidup saudara. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah ia. Ini tadi saya bilang, kuatkan hati. Karena apa? Dia bukan ditegur aja, ini orang sudah susah, dimarahin mungkin sama orang-orang banyak. Jadi dibilang kuatkanlah hatimu. Kemudian ayat berikutnya dengan suara keras lagi. Lalu ia menanggalkan jubahnya, lalu ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, orang ini ketika Yesus berhenti, dia menanggalkan jubahnya. Jubah apa yang ditanggalkan saudara? Jubah pengemis, kan pengemis itu ada jubahnya. Nah jubah pengemis itu kayak tiket, jadi tiket itu artinya dia jadi bisa mengemis. Kemudian jubah pengemis ini kan ya agak tebal, kalau di situ dingin kan dia bisa menghangatkan badannya. Mungkin dia juga kalau udah lelah dia tidur ya pakai jubah itu aja saudara. Nah dia lepaskan jubah nih. Pertanyaannya, pernah gak berpikir gimana kalau dia pas pergi jubahnya hilang Bapak Ibu? Gimana kalau dia pergi jubahnya diambil orang? Gimana kalau dia pergi kemudian gak sembuh? Bukankah begitu selalu dalam pikiran kita? Gimana, bagaimana, gimana, gitu kan saudara ya. Tapi ada selalu begitu. Mau percaya kan, iya kok udah doa. Tapi bagaimana, banyak keraguan Bapak Ibu. Kalau mau dewasa, lihat ketika Yesus berhenti. Saudara jangan bilang, kan Tuhan Yesus berhenti ya kan. Pada situ dia belum tahu Bapak Ibu, ini kan kita udah baca, iya kan. Dia belum tahu, dia kan baru dengar-dengar. Kemudian juga saudara dia buta, banyak keterbatasan. Tapi dia punya iman dan pengharapan. Katakan sama-sama dengan saya pengharapan. Pengharapan kata firman Tuhan seperti apa? Sauh yang kuat. Sauh itu apa saudara? Jangkar. Kalau kapal itu berhenti terus jangkar itu dilepaskan, maka kapal itu nggak akan bisa bergerak. Jadi ada pengharapan yang menarik dia untuk melepaskan jubahnya. Karena dia percaya ketika Yesus berhenti buat dia pasti terima mujizat. Tepuk tangan yang hebat. Maka yang ketiga, kemenangan ada pada setiap orang yang bertumbuh menjadi dewasa, victorious. Betul saudara? Jadi jangan yang dipikir tuh kalah saja, tapi bagaimana, gimana, nanti bagaimana, tapi enggak. Percaya, setiap perkataanmu itu ada kuasa dalam perkataan. Mulai sekarang ngomongin sesuatu yang baik saudara. Besok gimana ya, bisnis susah nih, susah beneran saudara. Besok gimana ya, besok luar biasa, Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Aduh tapi keluarga begini, enggak, keluarga saya baik. Tapi suami saya begini bisa tukar tambah enggak bisa, tetap suami saya baik. Istri saya begini enggak, istri saya baik. Tetap perkatakan hal yang baik Bapak Ibu. Perkataanmu ada kuasa, benar Bapak Ibu? Pikirkan sesuatu yang yang baik sehingga kemenangan engkau alami dalam hidupmu. Saudaraku yang terkasih, di slide berikutnya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi kadang-kadang manusia tuh merasa kayak tidak ada dasar, ini gimana sih, mana mungkin. Alkitab catat, ini dari ayat loh saya ambilnya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya. Meskipun kadang-kadang sesuatu mengintimidasi pikiran kita, tapi tetap aku berkata, aku percaya. Katakan sama-sama dengan saya, aku percaya. Percaya. Sebab hidup saudara dan saya bukan karena melihat, namun karena percaya. Makanya kalau buka mata lihat hal-hal yang mengecewakan, pejamkan mata berdoa. Supaya kita mampu lagi, benar gak Bapak Ibu? Kalau kita buka mata melihat, terus kita kecewa, terus kita buka mata terus lihat lagi kecewa jadi kecewa terus. Ya kadang-kadang kalau udah buka mata lihat hal yang mengecewakan, pejamkan mata dan berdoa. Ketika berdoa dan menyembah, Roh Kudus tercurah menjamah setiap kehidupan saudara, maka kita menjadi kuat lagi Bapak Ibu. Menjadi kuat dan kita bisa berpikir hal-hal yang baik. Percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita masuk lagi ke ayat berikutnya atau pesan yang keempat, pesan yang terakhir. Ada dua ayat terakhir dengan suara keras kita baca sama-sama. Tanya Yesus kepadanya, apa yang supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat. Sebelum saya lanjut ke ayat terakhir, saudara. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara nanti kalau pulang coba cek di Alkitab. Kan Alkitabnya ada Alkitab elektronik kan bisa dicari. Kata Rabuni itu cuma muncul 2 kali Bapak Ibu. Cuma 2 kali kata Rabuni. Ya, orang yang buta ini sama seorang yang bernama Maria. Ya, Yesus bangkit ya. Ini kan 50 hari yang lalu kan sudah dikhotbahkan tentang Paskah kebangkitan Kristus. Ya, Yesus menampakkan diri pertama kali ditafsirkan kepada seorang yang bernama Maria. Yesus menampakkan diri kedua kali kepada beberapa murid di Emmaus, yang ketiga kali di tepi danau Tiberias begitu ya. Waktu Yesus menampakkan diri, pasti pernah baca, pernah dengar. Terus Tuhan berkata, jangan sentuh aku belum, ya masih ingat tentang itu saudara?
Terus Maria sebutnya apa? Rabuni. Sebelum dia melihat Yesus bangkit, dia sebutnya guru, rabi. Tapi ketika dia melihat guru mati pada hari ketiga bangkit, dia sebutnya adalah Rabuni. Betul Bapak Ibu? Rabuni artinya guru yang maha agung, saudara. Nah ini orang buta ini saudara, dia belum lihat Yesus bangkit Bapak Ibu. Tapi dia sebutnya Rabuni, makanya saya bilang ini orang hebat. Orang-orang bilang yang lewat Yesus orang Nazaret, dia sebutnya Yesus anak Daud. Orang-orang panggilnya guru, dia panggilnya Rabuni. Ini hebat saudara, dia sangat menghormati Tuhan. Saudara saya mau bertanya, apakah kita masih ada rasa menghormati Tuhan seperti itu saudara? Menghormati Tuhan sampai gimana ya? Aduh pengen banget harus datang ibadah, pengen baca Alkitab, pengen dengar firman Tuhan. Jangan sampai roh itu padam Bapak Ibu, kita perlu Roh Kudus yang tercurah yang kita peringati hari ini. Supaya roh kita tetap menyala-nyala, katakan roh yang menyala-nyala. Amin saudara. Jangan sampai padam terus kemudian udah lupa semuanya Bapak Ibu. Bersyukurlah pada Tuhan. Ya, mari kita baca ayat terakhir, saudara, lanjutannya. Lalu, kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, Yesus memberikan perintah, pergilah. Artinya kasih kehendak bebas. Bebas mau ngapain. Sama seperti sekarang kan bebas, mau datang ibadah, mau gak datang ibadah, boleh. Mau datang ibadah sambil sungguh-sungguh atau gak sungguh-sungguh, boleh. Kan kehendak bebas kan. Tapi pilihan yang bijaksana ada pada orang-orang yang dewasa. Orang yang dewasa, orang ini dia tetap milih untuk ikut Tuhan Yesus. Betul Bapak Ibu? Tuhan bilang dia boleh pergi bebas loh. Tapi dia ikut Tuhan. Dan ini adalah titik luar biasanya saudara. Nah untuk mencapai titik itu saudara, pesan yang keempat untuk menjadi orang yang dewasa adalah endure. Harus bertahan. Katakan sama-sama dengan saya, bertahan. Ada masalah persoalan bertahan, tetap sungguh-sungguh saudara. Bertahan di dalam Tuhan gak ada yang sia-sia. Orang dunia bilang bodoh dan lain-lain, itu biarkan mereka ngomong bodoh dan lain-lain. Orang yang udah setia tetap setia Bapak Ibu. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang pegang hidup kita Bapak Ibu. Kita penuh dengan segala sesuatu tapi tidak bahagia, untuk apa Bapak Ibu? Saya mau tanya saudara bahagia gak sih? Susah jawabnya kan? Dalam hati aja jawabnya. Harus bahagia, harus sukacita. Betul gak Bapak Ibu? Karena saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah. Kenapa kita terus tidak berbahagia? Karena kita sendiri yang salah pilih Bapak Ibu. Salah pilih akan kita tidak berbahagia. Tapi kalau saudara pilih dengan tepat, saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saudara bertahanlah, dengan saudara harus bertahanlah dalam masalah, karena itu yang membuat kita semakin dewasa dan bijaksana. Betul? Kalau saudara bertahan dalam masalah, saudara akan semakin dewasa. Saudara akan semakin bijaksana. Sesuai dengan tema yang Tuhan berikan buat gereja ini di bulan ini. Ya, Christian Maturity ya. Jadi menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kita perlu Roh Kudus yang menjamah setiap kita supaya kita terus bertumbuh dan berbuah lebat. Tepuk tangan yang hebat. Saya boleh minta teman-teman tim musik, next slide. Saudara, ada 4 pesan tadi ya untuk menjadi dewasa tadi. Pertama apa? Belajar, learn ya. Kedua apa? Optimis. Ketiga apa? Pikiran sesuatu yang apa ya, yang berkemenangan, yang baik. Jangan pikir kalah terus, jangan pikir gak bisa, ini itu. Jangan, kita gak bisa dewasa saudara. Yang keempat apa? Endure. Jadi bertahan. Boleh minta di D. Saudara kalau lupa dari 4 pesan ini, ingat huruf pertamanya aja. Love, kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kasih itu membuat Allah yang maha tinggi mengosongkan dirinya, turun ke dunia, mengambil rupa hamba, taat sampai mati di kayu salib, pada hari ketiga bangkit, hari ke-40 naik ke sorga, hari ke-50 Roh Kudus tercurah. Tuhan menjadikan penolong, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus, Parakletos, supaya Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk terus bisa bertahan dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalimat terakhir, di slide terakhir, mari baca sama-sama yuk Bapak Ibu. Akan selalu ada yang menyakiti, merendahkan, meremehkan, menilai negatif, namun kasih Tuhan selalu ada untuk memulihkan. Tepuk tangan yang hebat. Holy Spirit rain down. Boleh sama-sama bangkit berdiri saudara. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us, Holy Spirit rain down.
Holy Spirit rain down. Haleluya. Holy Spirit rain. Haleluya. Rain down. Rain on. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Tercurah Roh Kudus menjamah setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Hallelujah. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kami Tuhan, agar kami boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Jamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kasih Tuhan yang memulihkan hidup kami. Berkati gerejamu Tuhan, berkati Bapak Gembala dan keluarga, sahabat hamba-hamba Tuhan dan keluarga. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati gereja ini, berkati manajemen di tempat ini. Kami percaya biar Roh Kudus tercurah 2000 tahun yang lalu kurang lebih Tuhan. Dan saat ini kami rayakan, kami bersyukur itu memberikan kekuatan kepada kami, Amin. penghiburan kepada kami, agar kami boleh terus bertahan di masa-masa yang sukar sekalipun. Kami percaya ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas, segala sesuatu terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, menolong setiap kami, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya juga mohon izin. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Siapa yang merasa akan diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, angkat tinggi-tinggi tanganmu saudara. Dikasih Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan, kita siapkan yang terbaik. Lewat persembahan kita beri dengan sukacita. Karena Allah kita sumber berkat saudara, dan saya dan janjinya ya dan amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita satukan kepala, kita berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Materaikan segala kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami agar menjadi rema yang bertumbuh Tuhan, lebat Tuhan. Dan kami percaya kami keluar menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Dan kami memandang Engkau saja Bapak di kehidupan kami. Sebentar kami juga akan memberi Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami agar memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, kita menyaksikan pengumuman. Haleluya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 19 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 26 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Yenchen. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Oh, the one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus.
Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will sing of the blood that set me free. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, kita GBU akan mengadakan kelas baptisan karena bulan depan kita ada baptisan untuk yang dewasa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti kelas baptisan, kita akan mulai hari ini nanti jam 1. Dan kita akan ada 4 kali pertemuan setelah hari ini. Gitu. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya udah dibaptis. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau ikut kelas baptisan, monggo silakan. Gitu. Mungkin Bapak Ibu Saudara memang saya udah dibaptis. Iya, mungkin waktu itu baptisnya mungkin dengan cara yang lain, tapi kita mau belajar di tempat ini, kita dibaptis dengan cara sebagaimana di Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus dibaptis. Dan kita akan lebih dalam lagi. Monggo Bapak Ibu Saudara yang dewasa, bulan lalu kita sudah tanggal 8 bulan ini kita udah untuk teens, dan sekarang kita buka untuk kelas dewasa. Silakan mendaftar kepada saudara Menar atau kepada saya. Atau nanti langsung datang aja jam 1 di ruang fellowship. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama, doa syafaat siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah umat yang telah Engkau pilih Tuhan. Kami ada di tempat ini, Engkau sudah memilih kami Tuhan. Biarlah proses hidup yang kami lewati membawa kami semakin hari semakin kuat, semakin semangat di dalam Tuhan, semakin lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Biar darah-Mu yang menutup bungkus setiap kami Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, memampukan kami menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Kami terima kabar baik ya Tuhan hari ini, bahwa Engkau memulihkan kami Tuhan, Kau menyembuhkan kami Tuhan, Kau menyelamatkan kami Tuhan, dengan kuasa kebangkitan, bahkan Roh Kudus yang sudah dicurahkan buat kami hari ini Tuhan. Kami terima penghiburan dan kekuatan yang dari-Mu Tuhan. Bapa, pada siang hari ini kami sepakat, kami mau berdoa buat Oma terkasih Tuhan, buat Oma Mami Loca Tuhan yang sedang di rumah sakit. Tuhan, apa yang kami minta tidaklah sukar buat Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau sanggup membangkitkan Tuhan Oma Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami sepakat dengan iman kami Tuhan, menaruh hati kami kepadamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan buat Oma. Tuhan, kalau Tuhan izinkan biar Oma boleh sembuh bersama dengan kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan, tapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarga Tuhan yang merawat Oma, berkati, berikan kekuatan penghiburan Tuhan. Bahkan Engkau yang mencukupkan segalanya yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat gereja ini Tuhan. Membuat kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam firman-Mu. Membuat kami boleh ada hari ini Tuhan, karena kami boleh berkumpul bersama menjadi keluarga di dalam Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati hamba-Mu Tuhan, gembala di tempat ini Bapak Iwan, Ibu Ola Tuhan, dan pengembalaan yang ada Tuhan berkati. Berikan hikmat yang dari Tuhan, visi dan misi yang Tuhan taruhkan lewat hamba-Mu terjadi atas gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, diberkati mereka juga Tuhan di dalam pelayanan, di dalam visi misi Tuhan atas gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan juga memberkati. Shalom Tuhan ada atas bangsa ini. Pemimpinnya takut akan Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini.
Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada kegagalan lagi Tuhan. Tidak ada penundaan lagi Tuhan. Semuanya berhasil dan diberkati Tuhan. Ini masanya kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pelayan Tuhan yang ambil bagian di tempat ini. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Dengan limpah Tuhan mengembalikan semuanya. Dan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan pulang sebentar Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan Yesus di tinggi